Kita masuk dalam ibadah siang hari ini PDRG, berapapun yang kita kumpul di sini. Selamat siang Pak Pendeta Hengki. Sebelum masuk dalam ibadah, kita berdoa sebentar. Amin. Bapak dan Saudara, terima kasih Bapak, terima kasih ampuni dalam segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami Bapak Saudara, dalam kamu kudusan urapi kami dalam ibadah online kami, di dalam masa-masa masih work from home, Bapak dan Saudara juga ibadah dari rumah atau tempat masing-masing Bapak Saudara, dalam kamu urapi ibadah kami Bapak dan Saudara, berkati internet, peralatan kami dan segalanya Bapak, dan urapi Bapak Pendeta Hengki Bapak hari ini akan bukan firman adalah Roh mau bekerja sangat luar biasa dan juga hamba mau Pak Amin. Pak Ronald mempersiapkan biar Tuhan Yesus berkati beliau untuk melakukan puji-puji dan penyembahan. Terima kasih Mbak Angel juga sebagai host di sana Bapak, dalam memperlengkapi semua yang kuat kuasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu berkuasa pada hari ini dan kami diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bang Ronald silakan lanjut. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan hadir jika kita datang dengan kesungguhan hati pada ibadah pada siang hari ini, dan kita percaya biarlah kita selalu mau dekat kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan selalu ada dalam napas hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita akan angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkness now. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan sungguh katakan, all my life. All my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan sangat baik dan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena kita percaya roh Tuhan yang hidup, yang memenuhi setiap hati kita, setiap kehidupan kita, maka kita selalu tenang di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, roh-Mu yang kudus, roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, dan Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Biar Tuhan ambil alih kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kita percaya Tuhan selalu ada, tidak pernah meninggalkan, membiarkan hidup kita senantiasa. Karena kita yakin firman Tuhan ya dan amin,
saat Tuhan berfirman dan bertindak, dan hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan kita manusia. Kita mau lebih dalam lagi, mau katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya serahkan buat hambanya, Bapak Pendeta Hengki. Ya, puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, siang ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa Kau selalu menyertai kami dan Kau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kalau kami ada kesempatan beribadah Jumat siang ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan juga. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, juga hamba-Mu, supaya kami semua boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan di hari-hari yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, kami bersyukur. Biarlah Engkau yang membangkitkan iman kami, menginspirasi kami, untuk kami terus bergairah dalam kami menjalani hidup kami ini. Tidak pernah menyerah. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya Persekutuan Doa Raja Wali Group ini, terima kasih buat kesempatan berkepercayaan yang diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja, karena ini kantor biasanya kita harus gerak cepat, ya. Nah, di masa transisi pandemi ini, ya orang semua percaya kita memasuki masa transisi, terus walaupun sekarang angka-angka mulai bergerak naik lagi, dan juga ada ramalan resesi yang sedang diperdebatkan untuk 2023, walaupun semua optimis Indonesia sedikit aja katanya. Tapi apapun yang terjadi di depan, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, betul tidak? Nah itu sebabnya saya rindu sekali beban untuk menyampaikan bahwa bagaimanapun juga kita
harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, saya ingin ajak kita melihat dari satu sisi yang lain, ya, untuk kita betul-betul belajar menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang seperti kemarin saya barusan kembali dari pelayanan di Medan, saya mengingatkan jemaat di sana bahwa kadang-kadang kita rutin beribadah, tapi saking rutinnya kita udah ya aktivitas rutinitas aja, saudaraku. Ya, sehingga kita nggak menyadari bahwa kita perlu ibadah untuk hadir, ya, dan kemudian merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, itu bisa bekerja dalam hidup kita, karena rutinitas itu seringkali bisa menipu kita, membuat kita hidup dalam ilusi. Nah, itu sebabnya saya ingin merefresh kita, hari ini saya ingin kita belajar mengandalkan Tuhan supaya kita itu lebih kuat, saudaraku. Ya, itu sebabnya saya ingin ajak kita mulai siang ini dengan menyegarkan kita tentang apa itu iman. Ya, saya slide yang kedua, ya. Saya ingin ajak kita baca sebentar dari Lukas pasal 18 ayat 8b. Saya ingin kasih komentar sedikit soal iman, ya. Kita baca sama-sama ya, kalau tampil di layar ya, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi, Lukas 18 ayat 8b, terjemahan baru, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Nah, ayat ini jelas menyatakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kali yang kedua. Ini pernyataan Tuhan Yesus kembali secara pribadi. Ya, pada waktu anak manusia datang ke bumi ini, kembali ke dunia ini, dia nanya, adakah kira-kira masih ada nggak orang yang percaya pada saya? Ya, ini kalau bahasa sehari-hari, ya, saudaraku. Jadi pada waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini akan terjadi yang saya sebut krisis iman. Yang tadi saya katakan 2023 itu katanya akan terjadi krisis ekonomi. Ya, nah kalau krisis ekonomi kita mengerti. Nah, krisis iman juga kurang lebih sama, saudaraku. Ya. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini betul sungguh-sungguh serius. Ya, nggak bisa kita remehkan. Ya, kita nggak bisa meremehkan juga, karena bisa saja kita sendiri mengalami hal seperti ini. Kenapa krisis iman? Saya menuliskan ada dua alasan utama, ya, karena saya mengutip juga dari Matius pasal 13. Jadi saya berpikir mungkin ada dua alasan penting. Yang pertama, kesusahan, karena memang menurut Timotius juga di akhir zaman, di masa-masa terakhir akan sangat banyak kesusahan yang terjadi, ya, sehingga mungkin orang akan kecewa dengan Tuhan. Dan alasan kedua adalah semakin banyak pilihan kesenangan duniawi sehingga orang kemudian melupakan Tuhan. Ya, jadi satu sisi kesusahan, kekhawatiran, di sisi lain ada sangat banyak kesenangan, ya, sehingga orang lupa sama Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang kedua, Ibrani 11 ayat 1. Ini hanya refresh ya, Bapak Ibu. Beriman berarti sama-sama yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ini bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian. Ada kepastian. Di dalam iman itu ada kepastian. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh akan hal yang kita harapkan. Kita harus berharap di dalam Tuhan. Kalau kita berharap, kita akan menerima. Itu berhubungan erat sekali dengan iman. Ya. Kalau kita hanya datang ibadah, ya biasa-biasa aja lah, karena nggak enak gue pengurus di PDRG. Kalau nggak hadir nanti ditanyain sama Mbak Angel. Kan diplototin udah serem. Ya, kita hanya sekedar hadir untuk store muka hanya karena nggak enak. Makanya seringkali kenapa kita ibadah kita nggak dapat apa-apa, termasuk kita ibadah hari Minggu. Ya, saya kemarin ingatkan itu kepada jemaat begitu, saudaraku. Ya, jadi krisis iman itu bisa berarti itu bisa terjadi karena kita nggak yakin lagi, kita nggak punya harapan lagi. Ya udahlah, gini memang orang Kristen beginilah. Ibadah aja, tapi gue nggak yakin Tuhan akan jawab doa gue. Nah, saya nggak yakin Tuhan akan sembuhkan orang tua saya atau teman saya.
Jadi segala sesuatu dianggap nggak pasti bahkan. Ya, kenapa? Ya, karena ada hal-hal yang menggoyahkan iman kita itu, keyakinan-keyakinan kita. Apa yang menggoyahkan? Itu tadi, kesusahan atau kekhawatiran. Ini saya catat dari Matius 13 ya. Matius 13. Jadi ada kesusahan atau ada kekhawatiran, dan juga di sisi yang lain, kekayaan, kesenangan, kenikmatan duniawi, itu bisa goyahkan keyakinan-keyakinan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa hal-hal dalam dunia ini jauh lebih menarik daripada kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ya itu krisis iman bisa terjadi begitu. Nah, itu sebabnya saya mendefinisikan iman menurut pendapat saya adalah keyakinan kita yang sungguh-sungguh kepada pribadi Tuhan Yesus dan kepada janji-janjinya. Ya, jadi saya itu yakin, saya punya iman itu kepada pribadi Tuhan Yesusnya. Dan kepercayaan saya ini, iman saya ini dibuktikan melalui perbuatan saya, keyakinan saya, tindakan hidup saya sehari-hari. Artinya begini, ya saudaraku, saya percaya dan mengerjakan ajaran Tuhan Yesus itu sehari-hari. Saya hidup takut akan Tuhan, saya menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Ya, seperti sekarang, walaupun saya di rumah, saya melayani, tapi tetap pakai baju ibadah, lengkap. Saya nggak pakai atasan kemeja, tapi bawa celana pendek, nggak berani saya. Ya, karena saya ini betul-betul serius beribadah. Saya menghormati Tuhan. Saya nggak berani bohong, saya nggak berani menipu. Ya, saya mengampuni, saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya beribadah, saya berpuasa, saya memberi, dan seterusnya. Ya, itu bukti daripada saya beriman kepada Tuhan. Ya, tapi kalau saya udah menurun, nah mungkin saya udah nggak rajin doa. Buat apa? Mungkin saya juga nggak rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena keyakinan saya menurun, saya nggak percaya lagi. Itu krisis iman. Nah, contohnya saya punya dokter jantung, ya. Yang memberikan obat jantung, dan dokter bilang, ini kamu Pak Hengki harus minum setiap hari ya Pak Pendeta harus minum setiap hari. Oke, saya bilang ya harus Pak, kalau enggak nanti saya nggak jamin. Kenapa? Karena saya sudah dipasang ring, ya, jadi ada obat pengencer darah yang harus diminum setiap hari. Ya, saya minum setiap hari sampai sekarang, nggak berani bolong. Saya taat benar sama dokter jantung. Yang sama, seperti begitulah Bapak Ibu Saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, kita jalani setiap hari. Ya. Kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang kalau tanya orang Kristen, ya, itu ada jemaat, gimana baca Alkitab? Aduh, sering bolong, koengki. Nah, seperti nggak serius gitu dengan Tuhan. Ya. Jadi praktisnya begini, Bapak Ibu Saudara, beriman itu artinya kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya, kita percaya, kita lakukan ajarannya, perintahnya. Jadi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita memang butuh berkat Tuhan dalam hidup kita. Sadar kita, saya butuh Tuhan, saya butuh kekuatan Tuhan, saya butuh berkat, saya butuh penyediaan Tuhan, saya butuh pemeliharaan Tuhan, saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh kesembuhan daripada Tuhan. Jadi kita itu percaya penuh bahwa Tuhan itu terlibat. Sekali lagi, Tuhan itu terlibat. Kita tuh percaya Tuhan itu terlibat dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Ya, seperti kita percaya Roma 8:28 bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, ada belakangnya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, jadi Tuhan itu turut bekerja dalam mendatangkan segala sesuatu. Ya, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seharusnya kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Ya, selama kita menjalani hidup ini. Nah, itu soal iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya mau bahas soal kekuatan sendiri. Ya, karena lawan dari kita hidup berdasarkan iman adalah kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri ya kita percaya hanya kepada diri kita sendiri, bahwa dengan kepintaran saya, dengan kekuatan saya, kesanggupan saya, dengan mengandalkan relasi saya, ya, saya
bisa mendapatkan apa yang saya mau, saya bisa berhasil dalam apa yang saya kerjakan, apapun itu. Ya, saya nggak percaya orang lain bisa mempengaruhi keberhasilannya. Saya nggak percaya ada Tuhan, ya, bahwa Dia bisa menentukan keberhasilan saya selain diri saya sendiri. Nah, ini orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, contoh orang itu bisa korupsi atau mencuri, ya, korupsi. Ini contoh terbaik. Saya pikir salah satu contoh terbaik bahwa kita tuh ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita tuh nggak percaya dengan gaji kita, pendapatan kita, penghasilan kita. Dan kita itu nggak percaya ada Tuhan yang melihat ketika kita melakukan kejahatan. Ya, orang yang korup itu melakukan kejahatan, mencuri dengan kelicikan, dengan kepandaian. Orang ini nggak takut sama Tuhan. Ya, nggak mungkin kan orang korupsi sambil ngandelin Tuhan. Tuhan tolong ya, saya mau korupsi ini Tuhan. Tolong selamatkan saya. Jangan sampai ketahuan. Kan nggak mungkin ada orang begitu. Ya. Nah, saudaraku, jadi contoh terbaik sekarang antara iman bisa melawan kekuatan sendiri itu adalah Daud melawan Goliat. Ini adalah cerita favorit semua orang. Saya pikir ini salah satu ya gambaran terbaik ya untuk soal iman lawan kekuatan sendiri. Goliat itu digambarkan oleh Saul waktu Daud bilang, aku mau maju hadapin dia. Terus dia dipanggil oleh Saul, Raja Israel waktu itu yang pertama. Terus waktu dia lihat Daud, dia, aduh, mana masih ABG ya, umur Daud kurang lebih ya 14-15 tahun kurang lebih ya. Terus tingginya nggak seberapa, aduh masih muda banget lah. Makanya Saul langsung bilang, kamu ini masih muda, kamu mau lawan prajurit raksasa itu yang sejak muda sudah terlatih untuk bertempur. Ya, jadi Goliat itu seorang prajurit yang sangat hebat, segudang pelayanan, dan selain itu dia juga pakai baju zirah, pelindung yang kalau menurut gambaran Alkitab sepertinya udah nggak bisa ditembus oleh apapun juga. Dia juga bawa perisai yang sangat besar, yang mungkin lebih besar daripada Daud. Ya, pedang, tombak, lembing, semua lengkap senjatanya dia. Kemampuan bertempurnya itu tidak diragukan. Ya, Goliat itu sangat percaya diri dan sombong luar biasa. Kenapa? Karena badannya besar sekali. Dia sangat kuat dan nggak pernah kalah di dalam pertempuran. Bandingkan dengan Daud, ya, masih umur 14-15 tahun, gembala kambing domba. Pada waktu berhadapan, saudara bisa lihat gambar itu jelas sekali perbedaannya. Ya, jadi tinggi Goliat itu 3 meter kurang kalau menurut yang tercatat di Alkitab. Ya, jadi 2,9 sekian. Ya. Jadi hampir 3 meter. Nah, Daud itu separohnya lah kira-kira, saudara. Karena orang Israel juga nggak tinggi-tinggi amat. Ya. Nah, saudaraku, kita coba baca di dalam ayat ke-44 sampai 47. Ya. Coba slide-nya. Lagi pula ia, ya, Goliat menantang Daud, katanya, "Ayo maju. Akan ku berikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan." Coba perhatikan perkataan Goliat ya. Akan ku berikan. Ku berikan. Nah, sekarang lihat jawaban Daud. Ya, Daud balas dengan beberapa kalimat, tetapi Daud menjawab, "Engkau datang melawanku." Ini pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya, Bapak Ibu. "Engkau datang melawanku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku." Bandingkan dengan perkataan Goliat tadi, akan kuberikan. Nah, ya. Kalau Daud jelas andalannya Tuhan. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Betul. Dia pakai batu, saudaraku. Ya. Dialah Tuhan, maksudnya, yang menentukan jalan peperangan ini dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, jadi Daud itu
100% kalau maksimal segitu, kalau 1000% dia itu betul-betul ngandelin Tuhan. Saudara lihat dalam setiap kalimatnya, dan 3 ayat balasan dari, kalau gue lihat satu kalimat, satu ayat, Daud balas 3 ayat, semuanya itu bertumpu kepada Tuhan. Ya, dan kita bisa lihat Daud, seumur hidup kita bisa baca di 1 Samuel, 2 Samuel, bagaimana dia sangat mengandalkan Tuhan. Ya, kecuali kalau dia lakukan dosa. Ya, selama dia nggak tanya Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Tapi selama dia bertanya kepada Tuhan, dia selalu menang, saudara. Dia selalu berhasil. Ya, ini contoh tentang iman melawan kekuatan sendiri. Ya, nah sekarang saya mau bicara slide tentang bagaimana sebetulnya kekuatan sendiri itu bisa bertumbuh dan bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh. Jadi bagaimana caranya? Nah, kekuatan sendiri itu bisa bertumbuh kalau kita berhasil dalam apa yang kita kerjakan, ya. Karena kita yakin akan kepintaran kita, kepandaian kita, kemampuan kita. Kita sangat percaya diri karena usaha kita yang habis-habisan. Nilai bagus di sekolah, ya. Terus pekerjaan kita di kantor berhasil. Terus apapun proyek yang dipercayakan kita sukses. Dan kita sangat bangga karena kita merasa itu karena saya. Jadi di dalam pikiran kita itu, oh ini karena saya memang bisa, karena saya memang pintar, karena saya ulet, karena saya bekerja habis-habisan, kau bisa nggak tidur, pokoknya saya tekun, karena saya ngotot, karena saya ulet, tanpa bantuan orang lain, saya bisa sendiri. Ya, pokoknya kita merasa kita berhasil dan kita bisa mengatasi berbagai halangan persoalan yang ada. Semua karena saya. Kalau nggak ada saya, ya kita yakin banget kalau ada kumpul-kumpul, kalau nggak ada lo nggak rame. Istilahnya begitu. Kalau nggak ada saya, mana bisa proyek ini berhasil? Ya, sadar atau tidak sadar itu ada dalam alam bawah sadar kita. Nah, sekarang iman bagaimana? Iman itu kira-kira begini, saudaraku. Ketika ada pengalaman-pengalaman dalam hidup kita itu, kita tahu jelas bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang backup saya. Ya. Baik itu pengalaman yang bagus maupun pengalaman yang tidak bagus. Ya. Di saat pengalaman yang tidak bagus, ketika kita sangat butuh Tuhan, ya, ketika kita ngalamin kegagalan, biasa ini pelajaran yang sangat bagus. Kita gagal, kita jatuh, kita hancur, kita mengalami kekurangan yang amat sangat, atau saat kita kehilangan orang-orang yang kita percayai, ada rasa nggak berdaya, saudaraku. Ya, rasa nggak berdaya itu, saudara, saya benar-benar rasakan. Saya baru pulang dari Medan minggu ini, hari Minggu. Kira-kira 10 hari sebelumnya, berarti 2 minggu yang lalu, berarti sekitar 3 minggu, 1 minggu sebelum saya berangkat ke Medan, saya itu ngalamin sesak napas, saudaraku. Ya, selama beberapa hari. Sampai tenaga saya nggak punya tenaga, bahkan untuk jalan pun saya udah hampir nggak sanggup. Untuk bangun duduk aja hampir nggak bisa. Makanya saya langsung ke internis, saya langsung ke dokter jantung, untuk saya periksa, jangan sampai nanti saya pelayanan di Medan, saya bikin masalah bergereja di sana. Nah, setelah periksa, dan setelah saya juga tanya konsul ke beberapa orang, ke dokter, akhirnya ditarik kesimpulan itu semua karena asam lambung, saudaraku. Jantung saya baik-baik saja. Ya, jadi sampai saya jadi selama beberapa hari itu, come and go. Jadi kadang-kadang datang, kadang-kadang saya sampai ambil napas itu satu-satu. Ya. Nah, istri saya karena dia pernah pengalaman dengan saudaranya yang asma, dia bilang, waktu saya lagi susah napas, saya berusaha baring dan tidur, dia malah bilang, enggak, duduk. Duduk baru benar, dia bilang. Begitu saya duduk, baru napas saya kembali. Nah, saudaraku, pada saat saya napas satu-satu itulah, ketika saya nggak punya tenaga untuk saya bahkan lakukan sesuatu, nggak ada semangat apapun juga. Tiba-tiba dalam pikiran saya berpikir, sudah waktunya kah ini Tuhan? Untuk saya kembali kepada Tuhan. Betul-betul saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak berdaya apa-apa, saudara. Nah, itu rasa yang
yang saya pikir kita perlu ngalamin sekali-sekali itu. Saya ngalamin kemarin, barusan 3 minggu yang lalu. Betul-betul nggak berdaya. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Sampai saya akhirnya bilang, ya Tuhan, kau memang harus kembali. Apa boleh buat? Saya juga nggak berdaya untuk menahan panggilan Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, sehingga mau nggak mau, akhirnya suka atau nggak suka, kita harus berpaling kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kok. Ya, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau saya hidup, ya saya akan jalan terus. Dan saya akan lakukan apa yang terbaik. Tapi kalaupun tidak, ya saya juga nggak bisa mencegah kalau Tuhan panggil saya. Betul-betul saya nggak berdaya. Nah, begitulah saudaraku. Jadi sampai satu titik kita nggak berdaya pada Tuhan, disitulah kita bergantung penuh pada Tuhan. Itu yang terjadi, ya. Jadi betul-betul harus ada kekuatan di luar diri kita. Sampai satu titik, saudaraku. Ya, kalau bisa memang jangan sampai kita ngalamin hal seperti itu. Amin, saudaraku. Jadi ada kesadaran dalam diri kita bahwa saya butuh Tuhan. Ya, bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Ya, tanpa Tuhan saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa berkarya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sebabnya kita bisa lihat bahwa cara bertumbuh dari iman dan cara bertumbuh dari kekuatan sendiri, mengandalkan diri sendiri, itu berbanding terbalik. Kekuatan sendiri itu dipupuk dari keberhasilan yang satu kepada keberhasilan yang lain. Bahkan di dalam kegagalannya pun, dia akan menyombongkan keberhasilan-keberhasilan di masa lalunya. Ya. Tapi ketika iman, kita bisa melihat bahwa kondisi apapun, ya, terutama kegagalan, itu kita sangat bergantung pada Tuhan. Jadi berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan tersebut, maka pengenalan kita akan pribadi Tuhan juga akan bertumbuh. Sehingga iman kita akan semakin bertambah. Sama kayak kira-kira kayak gini loh, kita punya bestie, saudaraku, kita punya kawan baik, kita punya best friend. Semakin kita jalan sama dia, hari-hari kita, apalagi kalau udah best friend bertahun-tahun, ya, kepercayaan kita sama best friend kita ini mantap gitu. Kita tahu, kita percaya bahwa dia nggak akan mengkhianatin kita. Dia nggak akan melanggar kalau kita cerita rahasia kepada dia. Dia nggak akan sebarin. Dia sangat bisa diandalkan, dan kalau kita butuh bantuan, dia selalu hadir dalam hidup kita. Nah, kayak begitu, saudaraku. Kalau kita punya best friend kayak begitu, seperti itulah harusnya kita punya keyakinan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya bisa percaya sama teman baik saya karena saya punya pengalaman dengan dia bertahun-tahun. Ya begitulah kita dengan Tuhan juga. Susah senang bersama, ya begitu. Ya. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Ya, firman Tuhan ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, firman itu sendiri adalah, menurut Yohanes 1:1, pada mulai firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, kalau kita mau iman kita bertumbuh, pergaulan kita ya dengan firman. Pergaulan kita ya di dalam doa, di dalam penyembahan kita setiap hari. Ya begitulah kita bergaul dengan Tuhan. Ya sangat jarang, saya bilang sangat jarang untuk kita mimpi, bukan saya nggak percaya mimpi ya, terima nubuatan, terima suara Tuhan secara langsung. Bisa, saya bukan tidak percaya. Ya, tapi saya ingin ingatkan saudaraku, bahkan untuk orang sekelas Daniel pun, ketika saya mempelajari firman, dia butuh waktu bertahun-tahun untuk dia terima satu penglihatan, pindah lagi ke penglihatan berikutnya. Ada selang waktu 2 tahun. Jadi dia nggak terima penglihatan ini, terus besok malam terima lagi, nggak selalu, saudaraku. Ya, jadi itu dia. Apapun yang kita beri makan, saudaraku, itu akan semakin bertumbuh, semakin bertambah kuat. Apapun yang kita siram, tanaman mana yang kita siram, itu yang akan tumbuh. Yang nggak kita siram, ya akan mati pada akhirnya. Begitulah kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita doa, kita baca firman, every day, setiap hari, iman kita pasti akan bertumbuh dengan sehat. Tapi kalau enggak, sebaliknya, ya itu yang terjadi, saudaraku. Iman kita tidak akan bertumbuh dengan sehat. Makanya ada sangat banyak orang Kristen mengeluh, saya kok enggak, doa saya nggak dijawab, kok iman saya lemah, kok saya nggak semangat ikut ibadah. Ya, dan seringkali kita menyalahkan Tuhan kembali. Sorry ya, saya
Pikir, ya karena kita nggak bergaul dengan Tuhan, karena kita nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, kita nggak baca firman, kita jarang berdoa dengan tekun. Ya nggak heran kita menjadi lemah di dalam kehidupan kita. Nggak ada nutrisinya, nggak ada vitaminnya yang kita dapat, nggak ada kekuatan baru. Ya saudaraku. Nah, soal pertumbuhan iman ini juga di dalam Alkitab itu menggambarkan seperti pohon anggur. Ya. Ketika dalam proses pertumbuhan, pada akhirnya ujung yang diharapkan adalah menghasilkan buah. Tuhan Yesus mengatakan supaya pohon anggur itu bisa berbuah lebat, maka dia harus dipangkas. Ini salah satu bagian dari pertumbuhan dan bagian dari menghasilkan buah. Supaya hidup kita berhasil, supaya hidup kita diberkati. Seringkali Tuhan itu butuh, Tuhan itu harus membersihkan kita, atau memangkas kita, atau memotong bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Ya, dan ini yang sangat kita tidak sukai. Ya, ini proses dalam hidup kita. Contoh, Gideon pada waktu dia dipanggil Tuhan, dia ngumpulin pasukan. Oh, Tuhan panggil saya untuk berperang. Oke, wajar dong saudaraku. Tindakan pertama, ya kalau Tuhan memang ini ya oke, saya akan panggil orang-orang untuk kita berperang. Zaman dulu nggak ada teknologi sosmed, nggak ada teknologi internet, nggak ada struktur pemerintahan yang bagaimana. Dia itu hakim, saudaraku, dia bukan raja. Dia nggak punya pasukan atau staff atau apa, enggak. Tapi dia bisa kumpulin 32.000 orang. Itu sungguh usaha yang sangat luar biasa, saudaraku, untuk seorang Gideon. Ya. Tapi itu pun jauh dari cukup. Orang musuhnya itu kalau nggak salah sekitar ratusan ribu, sekitar 300.000 kalau nggak salah, saudaraku. Ya. Musuhnya itu, ya kita anggap paling gampang tuh di atas 150.000, gitu aja deh. Ya. Jelas ini hal yang 32.000 lawan 150.000 misalkan, itu 5 kali lipat. Saya pikir jenderal manapun akan berpikir ulang. Ya. Tapi ya Tuhan panggil dia untuk berperang dan dia kumpulkan sebanyak yang dia bisa. Tapi yang luar biasa Tuhan bilang kebanyakan. Lu kasih tahu dia orang yang takut suruh pulang. Saudaraku, dari 32.000 yang takut 22.000. Pulang 22.000, sisa 10.000. Tapi Tuhan pun bilang, ini masih kebanyakan. Saudaraku, saya melihat sangat menarik. Waktu Gideon dipanggil Tuhan, dia sangat meragukan panggilan Tuhan itu. Sehingga dia ngetes Tuhan 2 kali. Betul nggak? Ya, dia ngetes Tuhan, dia menguji Tuhan 2 kali. Jadi kali ini Tuhan tuh seolah-olah mau ngajarin dia, lu mesti percaya penuh. Kalau lu memang percaya penuh gue panggil, begini caranya. Tuhan dari 10.000 potong lagi 9.700, sisa 300 orang. Jadi kontras dari awal Gideon dipanggil dengan cara Tuhan memakai dia di dalam peperangan, supaya Gideon juga tahu, bukan karena kamu, bukan karena hebat kamu bisa menang perang. Jadi nggak mungkin 300 orang menang lawan 150.000 orang, di atas 100.000 orang musuhnya. Nggak mungkin dengan kekuatan manusia, nggak mungkin. Jadi di sini hanya untuk membuktikan kepada Gideon bahwa kalau kamu menang, itu murni karena aku, murni karena Tuhan maksudnya. Ya, saudaraku, jadi Tuhan itu melucuti Gideon, istilah saya. Ya, dia memangkas kekuatan daripada Gideon. Terus kadang-kadang Tuhan itu mesti pangkas kekuatan kita. Apa yang kita andalkan? Tuhan tuh suruh kita tinggalkan, lepaskan. Masih ingat orang muda yang kaya itu, Tuhan bilang apa? Jual semuanya. Ya, jadi Tuhan itu kadang harus melucuti aset kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, kesehatan kita, orang-orang yang kita andalkan. Banyak, apapun juga yang kita andelin. Sampai akhirnya kita itu hanya bisa datang sujud sama Tuhan, nyembah dia, mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita hanya ngandelin berkat Tuhan saja. Saudaraku, uang itu powerful. Pada waktu kita pegang uang, kita merasa kita bisa ngapain aja. Percaya diri sekali. Tapi pertanyaan saya, waktu kita nggak punya uang. Ya, waktu kita sehat, kita merasa hebat banget.
Tapi waktu mulai ada benjolan, mulai ada yang sakit-sakit di bagian dada, bagian perut, kita mulai khawatir, saudaraku. Ya, Simpson juga begitu, saudaraku. Dia waktu kuat sekali, dia sombong banget. Ya, sampai Tuhan juga harus melucuti dia. Ya, dia sendiri memang salah sendiri, ya. Dia kurang ajar sama orang tuanya, dia suka hidup foya-foya dengan senang-senang. Ya, tapi ya gitu. Simpson harus dilucuti dulu kekuatannya, kesombongannya, dibutakan. Nah, pada kondisi seperti ini, waktu dia buta, justru dia akhirnya bisa melihat dengan mata rohani yang benar. Wah, semuanya karena Tuhan. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi, kembalikan kekuatanku. Jadi dia akhirnya lihat bahwa dia kuat bukan karena dia sendiri, bukan karena kehebatan, bukan karena dia orang pilihan Tuhan yang bagaimana, yang enggak, dia harus kembali kepada Tuhan. Ya, itu Simpson, saudaraku. Nah, saudaraku, pada waktu mungkin kita mengalami pengalaman seperti ini, jangan khawatir juga. Kita harus merendahkan diri, kita minta ampun, kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa kembalikan berkatnya kepada kita. Tapi kalau bisa ya kita jangan sampai ngalamin, betul nggak? Saudara setuju? Jangan sampai kita perlu dilucuti dulu baru kita menyadari kita butuh Tuhan. Maksud saya begitu. Ya, kita mulailah merendahkan diri dengan rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan itu punya cara yang sangat kreatif dan dia lebih dari mampu untuk merendahkan kita. Ya, sama saudara ingat bagaimana dia menghabisi kekayaan Ayub? Bentar aja kok. Ya, nggak ada yang bisa diandalkan. Perusahaan sehebat apa? Ya, saudaraku, maaf, ada perusahaan-perusahaan besar yang begitu besar yang kita tahu begitu jaya. Nokia sejaya-jayanya sekarang tinggal apa coba? Berusaha bangkit tapi susah benar. BlackBerry, ini contoh yang paling gampang soal gadget, saudaraku. Kesimpulannya, ada satu ayat lagi, satu ayat di 1 Korintus. 2 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kenapa sih kadang-kadang Tuhan perlu melucuti kita? Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus mengakui begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaung aku. Ini Paulus, saudara. Bahkan orang sehebat Paulus pun dia punya kelemahan. Dan kelemahan itu Tuhan pelihara. Ya. Nah, banyak ahli teologi mengatakan ini kelemahan secara fisik. Ya, tapi itu untuk menjaga supaya Paulus itu tetap dia humble, dia tetap bisa melayani Tuhan di dalam kuasa Kristus dengan mengandalkan kuasa Kristus. Itu yang perlu kita lakukan, saudara. Ya, nah, itu sebabnya saya mau tarik kesimpulan. Ya, jadi sadarlah, saudaraku, bahwa kita ini sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Mari kita belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, segenap hati kita, setulus hati kita. Yang pertama, mari kita bangun iman kita. Karena iman ini lawan daripada kekuatan sendiri. Ya, secara konsisten kita baca firman, kita doa, kita ibadah secara pribadi, maupun bersama-sama seperti sekarang. Ya, setia sama Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan pangkas kita, ketika Tuhan lucutin kita, ya kita merendah. Ya, jangan jadi kecewa terus kita tinggalin Tuhan, salah. Ya, tapi justru kita harus sadar diri, kita tahu diri, kita berserah, kita semakin mendekat kembali kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup, ya ada ayat Yeremia, saya nggak akan jabarkan, tapi saya ajak kita baca saja. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Saya ajak kita baca, ini buat refresh kita aja. Ya, beginilah firman Tuhan, sama-sama terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, sama-sama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi beginilah perbedaan orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya merefresh kita, mengingatkan kita semua, ini kebenaran. Ya, kebenaran yang seringkali mungkin tidak enak bagi kuping kita, tidak enak bagi hati kita, tapi itu kebenaran yang memerdekakan kita dan menyelamatkan kita. Amin. Saya kembalikan kepada host. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Hengki Laisang. Kami sudah diberkati atas lautan firman Tuhan, dan kita manusia lemah ini, kita harus belajar bagaimana tadi dijabarkan oleh Pak Pendeta. Kalau saya mengambil kesimpulan satu lagi, saya alaskan, kita rajin membaca firman, berarti kita harus bisa memperkatakan perkataan firman itu ke dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup dipenuhi oleh iman yang kita perkatakan itu, supaya terjadi, saya berkat Tuhan terjadi untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pendapatnya? Adakah yang diberkati, atau adakah ingin menyampaikan pesan Tuhan, atau sekedar say hello? Kalau tidak ada, mungkin Mbak Angel ada yang mau disampaikan sebelum masuk pengumuman? Saya lagi nyari, ada Pak Herman nggak ya? Pak Herman tidak lihat, tidak ada di sini. Aku udah Dan WA tapi nggak tahu nih. Mungkin nggak Kita dari tadi. pasti sudah sehat. Belum doa penutup dan doa berkat, kita angkat pujian, segala perkara dapat kita ampuni. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan buat Pak Pendeta Hengki. Saya mengajak kita semua berdoa, hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di akhir ibadah ini kami boleh berdoa bersama-sama. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk kami bisa memohon kepada Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Yang perlu disertakan, apapun yang perlu diselesaikan, betul-betul semuanya adalah yang terbaik. Tuhan yang menolong. Kami berdoa juga sama-sama untuk supaya terus bergerak maju, sehingga ada banyak orang boleh kembali bergabung, dan kami boleh melihat bahwa nama Tuhan disembah, dimuliakan di dalam pelayanan urusnya, supaya senantiasa diberikan visi yang kuat, hati yang kuat untuk mereka boleh bersama-sama mengusahakan supaya persekutuan doa ini terus berlangsung, dan bahkan bukan hanya sekedar berlangsung, tetapi ada sangat banyak orang, anak-anak Tuhan boleh bergabung dan mereka boleh dikuatkan setiap hari Jumat, mereka boleh bersama-sama menjangkau teman-teman yang tidak aktif di dalam pelayanan atau di dalam gereja, mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kesembuhan dari kami, percaya bahwa Tuhan sudah memberkati dia, memulihkan dia sepenuhnya. Kami berdoa semua, bahkan yang mati boleh dihidupkan kembali, yang rusak boleh dibenarkan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Teman-teman yang terpapar COVID yang angkanya kembali naik, tapi kami percaya kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu ada hadir dalam hidup kami semua. Mereka yang isoman, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan semua, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan normal. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia
yang terus bergerak dengan luar biasa, maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Untuk penyelenggaraan R20 yang sudah selesai dan sekarang G20 di depan mata, Tuhan menyertai semua aparat yang bertugas di Bali. Presiden kami, Tuhan beri hikmat yang luar biasa untuk dia membawa perdamaian, untuk dia membawa penyehatan secara ekonomi, untuk dia memberikan ide-idenya dan bersama-sama mereka boleh mengusahakan kebaikan bagi dunia ini. Kami terus berharap semua ini boleh terjadi. Untuk pemilu 2024 juga kami serahkan semua persiapan-persiapannya sekarang. Untuk semuanya kami percaya bahwa Tuhan, maksud rencanamu atas bangsa yang besar ini tidak akan gagal. Itu sebabnya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pemimpin Indonesia yang selanjutnya kami percayakan semuanya adalah anugerah Tuhan dan pilihan Tuhan semata-mata. Terima kasih buat bangsa kami yang besar ini, Tuhan terus pelihara dan kami sungguh-sungguh diberkati karena Tuhan sangat baik kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah perkataan, pikiran, perbuatan kami semua yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, siang hari ini, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau melakukannya dalam hidupmu sehari-hari. Dan biarlah dalam Engkau menjalani hidupmu, terimalah berkat daripada Bapamu yang di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati, katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Foto dulu, ayo. Foto dulu, Oma. Oma Silvi, buka dulu, Oma. Foto. Oma malu-malu. Aja. Ya, Oke udah. deh. 1, 2, 3. Ya. Oke, Oke. terima kasih. Thank Ulang. you. Paul. Paul nongol, Paul. 1, 2, 3. Ulang terus. Oke. Thank you. Oke, Dadah. Thank you. Terima kasih. Dadah. Belum dandan ya? Oma Pak belum Pendeta, dandan. makasih, Pak Iya Pendeta. benar. Belum dandan Iya. dan suara Sehat nomor selalu semuanya. semuanya ya. Dan Regi Dadah. semua. Dan semuanya Semua yang ada. mati Oke. Pak Nani. Dadah. Matikan ya. Mati.